Sore hari ini gue akan sharing dengan salah satu sahabat gue, Raditya Olowan, untuk kita bisa belajar bersama-sama tentang kata develop gitu. Jadi ini adalah bagian dari series Spotter untuk dalam persiapan kita ke depan akan segera memulai kelas-kelas online kita gitu ya. Jadi sedikit cerita tentang Spotter adalah sebuah training atau coaching institution yang memang sangat fokus bergerak di area pemberdayaan manusia atau people development gitu ya. Jadi kita sudah berjalan sekitar 4 tahun, banyak fokus untuk bisa memberdayakan manusia, mempersiapkan para pemimpin dan semua. Dan setelah hampir sebulan 2 bulan kemarin kita memulai dengan live IG kita di Instagram dengan mengangkat beberapa topik-topik dan isu-isu yang sangat penting, yang sangat berhubungan dengan pengembangan manusia, yaitu seperti leadership, komunikasi dan semua. Dan ke depan ini kita akan segera memulai kelas-kelas online kita gitu ya. Radit juga nanti akan mengajar di salah satu kelasnya kita juga, karena kita tetap fokusnya adalah mempersiapkan pemimpin, membangun generasi, dan percaya bahwa ada hal-hal besar kita bisa buat di normal yang baru ini. Nah, karena itu hari ini kita akan berbicara dengan Radit tentang kata develop gitu ya. Nah, Radit sudah ada, so kita akan segera memulai. Alright. Bah. Sekerehe. What's up, brother? Yes, mantap. Lo di mana, Dit? Di rumah, Bang. Oh, siap. Hai. Hey, say hi sama Om Abeng. Thank you lo, Pastor Radit. Di tengah sama-sama, kesibukannya Sama-sama, bisa Beng. meluangkan waktu buat hambamu yang gak seberapa ini, yang mau rela untuk berbicara dengan hambamu yang gak seberapa Bisa, lo. ini. Paling bisa. Lagi di So, mana, Dit, Beng? gimana? Gua di rumah, baru sampai rumah. So, gimana, Dit? Sedap. Hari ini Kenapa? sibuk lumayan sih. Hari ini lumayan sibuk. Tadi gue biasalah ke bengkel, cuci mobil. Biasa Oke. kan, cuci mobil mertua, bro. Di masa pandemi Oh. kita sering sama mertua, bro. Itu cara paling jitu, bro. Teknik paling jitu. Itu. Itu leadership juga, bro. Siap. Gimana? Spotter gimana, Bang? Seru banget nih kayaknya nih. Ya, yes. Jadi kita siap lah, ready untuk take off gitu. Jadi kita lagi persiapin semuanya untuk ke depan, banyak hal-hal yang kita mau bangun lah. Ya jelas barang-barang mudah dong, sama lu juga kita harus bareng-bareng kolaborasi dan diajak, semuanya. Iya, Mas. So, kan hari ini Dit kita rencananya mau sharing tentang kata ini ya, develop gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya adalah memasuki memang sebuah perubahan era yang baru ini. Jelas yang namanya sebuah perubahan, kita perlu mempersiapkan diri, itu jelas ya. Ada hal-hal yang perlu terbangun untuk kita bisa prepare menghadapi perubahan-perubahan yang baru ini. Ya sebenarnya orang sekarang suka pakai kata new normal gitu ya. Entah kenapa seberapa bulan lalu gue suka dengan kata itu, tapi sekarang gue kayaknya gimana gitu ya kata new normal itu. Kayaknya udah jadi common banget gitu ya. Sedangkan gue percaya bahwa memang harusnya ya, mau ada normal yang baru, nggak ada normal yang baru, kita adalah pribadi yang perlu terus progres gitu ya, bergerak mengalami perubahan-perubahan gitu. Jangan juga bukan cuma kita yang perlu berkembang, tapi juga orang-orang di sekitar kita gitu ya. So leadership bukan cuma bicara soal status hari ini, kita bicara bukan cuma sekedar bicara soal posisi dan jabatan, tapi lebih ke bagaimana kita dengan orang-orang di sekitar kita bisa bergerak, bertumbuh atau berkembang bersama-sama gitu. That's why gue mempercayai bahwa setiap kita perlu mendevelop gitu, baik diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, sehingga setiap kita bisa siap untuk menghadapi let's say perubahan yang baru ini dan bisa mulai membangun, rebuild gitu, membangun sesuatu yang tetap bisa berkembang, tetap bisa punya hasil yang maksimal dengan apa yang ada di hidup kita gitu ya. Nah, menurut lo sendiri, why? Kenapa sih penting untuk bisa mendevelop atau membangun dari diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita? Kenapa sih, menurut lo, why? Ya, gue sebenarnya belajar baru menyadari bahwa manusia itu memang secara biologis dia akan terbangun ya. Tetapi sebenarnya butuh
dari kita pribadi untuk bisa membangun, contohnya kayak anak gua keempat kan memang lahir dengan kelainan. Jadi di situ gua belajar bahwa dia itu butuh di develop gitu loh. Dari segi motorik, dari segi banyak hal ya. Jadi dia punya mentalnya, bagaimana mereka punya intelektualnya perlu dibangun. Dan sebenarnya manusia juga gitu sih sebenarnya. Untuk menjadi manusia yang benar-benar berkualitas, gue rasa kita benar-benar harus di-develop. Apalagi ngomongin kita sebagai orang percaya, kita ingin menghadirkan kerajaannya gitu loh. Otomatis kita harus dibangun banget. Dan makanya jujur gue lihat buat orang-orang yang gue tahu ya, gue lihat memang dia ngebangun hidupnya ketika masa pandemik ini, mereka nggak terlalu kaget. Mereka bisa tetap bisa bukan survive ya, malah mereka tetap bisa adaptasi kali ya. Nah, iya. Jadi mereka bisa beradaptasi begitu cepat dan tidak menjadi orang-orang yang istilahnya korban COVID ya. Artinya ada teman-teman gue yang memang kena COVID, tapi dia nggak jadi korban COVID. Malah dia tetap bisa ngebangun dirinya, bahkan orang-orang sekelilingnya. Dan jujur, gue dulu nggak terlalu paham tentang develop ini, tentang bagaimana bisa ngebangun gue menjadi orang-orang Kristen yang sekedar ya udah percaya aja deh, ngikutin arus. Tapi ternyata gue mengalami banyak kesulitan sebagai kepala keluarga, sebagai suami. Waduh, ternyata gue punya tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu butuh development. Jadi responsibility tanpa development kita akan patah-patah. Gitu. Nah, gue bersyukur maksudnya juga dengan apa yang lu lakukan, Ben, dengan tim spotter. Gue juga jujur mengalami yang perlu ya cerdas ya. Gue pikir nggak perlu cerdas. Gue pikir cuma butuh iman. Gue lihat, ini belajar emosi, belajar leadership, ini orang-orang pinter. Ternyata gue baru sadar kalian bukan orang-orang pinter. Kalian hanya orang-orang yang train very well gitu loh. Dan gue bilang gue nggak mau kalah nih. Pada minum kopi, gue nggak bisa minum kopi. Gue harus gue bisa minum kopi nih. Nah jujur, sebenarnya Bang, yang namanya development secara leadership, gue tuh baru belajar di 2014 ketika gue ketemu dengan beberapa anak-anak lah. Karena tadinya gue cuma dicekokin iman, percaya. Dan gue nggak dibangun dalam area-area yang lain gitu loh. Nah, jadi memang berarti kalau gue balik, ya salah satu hal yang akan terlihat ketika orang gagal mendevelop dia punya diri, mereka akan playing victim berarti gitu ya. Jadi mereka akan merasa bahwa mereka adalah korban gitu. Korban dari pandemi, korban dari orang tua, mereka akan mudah salahkan orang tua, salahkan keadaan, salahkan situasi gitu. Mereka karena sederhana, gagal develop, berarti kalau gue pakai bahasa lo tadi, gagal develop, gagal build responsibility gitu ya. Gagal membangun tanggung jawab. Nah orang yang tanda kutip nggak bertanggung jawab adalah orang yang mudah menyalahkan yang lain daripada dirinya sendiri gitu. Dia selalu bilang bahwa orang lain, gue begini karena bokap gue nggak sayang sama gue begini karena pacar gua selingkuh, gua begini karena pemerintah membatasi pergerakan gua. Jadi dia akan mudah salahkan keadaan, salahkan orang lain, bahkan salahkan Tuhan kadang-kadang akhirnya, sehingga dia nggak bisa menemukan ini gitu. Nah, sedangkan kebalikannya berarti kita memang perlu membangun kekuatan untuk bisa membangun develop gitu. Nah, sedikit dong Dit, gitu. Lo kan seorang pastor, suami gitu ya. Lalu lo juga seorang pengajar gitu ya, dan semua. Bagaimana sih seorang Radit mendevelop dirinya ketika dia menemukan realita bahwa, oh iya ya, dulu ternyata gue pikir pakai iman doang cukup, tapi ternyata sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang pastor, sebagai seorang influencer bahkan mungkin, kayaknya gue perlu develop. Bagaimana sih seorang Radit mendevelop dirinya, Dit? Ya tadi sebenarnya Bro Abeng udah bilang ya, ketika gue menyadari gue bapak, gue gembala, gue suami, di situ muncul sebuah kebutuhan. Nah, jadi sebelum gue ngebangun, memang gue harus sadar diri dulu ya, kayak gue tuh sebenarnya siapa sih? Gue tuh punya tanggung jawab apa sih gitu ya? Kalau gue pribadi mungkin sebagai bapak, sebagai suami, sebagai gembala. Dan memang jangan dicontoh juga, kalau gue kan bikin dulu baru mikir gitu kan. Gue jadi gembala dulu baru mikir. Dulu baru mikir, jadi suami dulu baru mikir. Dan tapi ini yang gue bersyukurnya, gue aja yang ngerasa telat ngebangun, ketika gue berusaha ngebangun, bisa juga gitu loh. Nah jadi yang pertama gue sadari dulu kebutuhan
bahwa Oke. konsekuensinya kalau gue nggak bangun tuh apa, kalau gue bangun tuh Ya. apa, gitu loh. Jadi gue sadari betul. Yang Ya. kedua, gue mulai benar-benar benahi diri ya. Gue mulai benahi, Yes. gue punya cara berpikir, mentalitas, dan yang terakhir Oke. kompetensi itu. Nah, Oke. akhirnya ketika gue memiliki kesadaran bahwa, waduh, gue ternyata ada orang yang lihat ya. Dimulai dari anak-anak gue, Oke. istri gue sebagai kepala keluarga. Ya udah, di situ gue mulai belajar. Nah, kata belajar ini sih yang gue lihat itu penting sekali. Bahwa gue harus sih diri gue dengan ya kalau kita sebagai orang percaya dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Gue mulai ganti paradigma yang lama, yang udah usang, yang udah nggak sesuai, paradigma yang sesuai firman Tuhan, paradigma yang korban, paradigma yang seperti itu. Gue mulai bangun diri gue mulai belajar. Tapi memang selain gue isi diri gue dan gue bangun, tapi gue sadar ternyata gue nggak bisa belajar sendiri. Nah, ini yang namanya apa ya? Gue bisa bilang development needs environment ya. Jadi ada lingkungan. Nah, lingkungan inilah akhirnya gue mulai temenan sama orang-orang. Artinya gini, gue memang nggak pilih temen, tapi gue pilih sahabat. Gue mulai pilih orang-orang yang kira-kira arahnya ke sana, goalnya ke sana, mentalitas apa yang gue harapin, ya gue temenan sama mereka. Nah, akhirnya di situ gue mulai kebawa, mulai punya gaya hidup itu dari yang gue belajar sendiri. Yang kedua, karena gue ada di lingkungan atau environment yang tepat, belajar itu bukan jadi sebuah sekedar aktivitas, tapi jadi gaya hidup gitu loh. Nah, akhirnya gue mulai punya mentor, gue mulai punya partner, gue mulai punya orang-orang yang gue didik. Nah, environment ini sih, Bang, yang gue lihat paling beautiful ya. Karena di saat gue lagi nggak belajar pun, karena teman gue lagi belajar, ketika dia menemukan sesuatu, gue belajar dari dia. Jadi, environment tuh memaksa gue belajar secara natural dan juga secara sengaja. Jadi, sengaja nggak sengaja, gue belajar. Karena environment itu sih. Wow, yes, ya, gue sangat setuju banget, memang benar. Environment itu akan tolong kita gitu ya. Jadi that's why dari kesadaran sendiri dan mulai punya kesadaran akan dengan siapa kita mendekatkan diri kita untuk bisa belajar, untuk bisa nge-build gitu ya. Karena memang benar, at the end pada awalnya memang semua terbangun dari keputusan diri sendiri gitu. Nah, gue sendiri menemukan ada beberapa alasan-alasan ketika orang itu susah untuk berubah, ketika orang itu nggak mau develop dia punya diri gitu. Hal yang pertama itu gue temukan tuh karena tradition atau tradisi gitu ya. Karena enggak kok kayaknya pendahulu gue nggak buat ini, yang sebelum-sebelumnya nggak pernah buat ini. Kayaknya keluarga semua yang model tradisinya, jadi sudah kayaknya dari level bertahun-tahun kita udah buatnya udah seperti ini. Sedangkan ketika ada sebuah perubahan, orang jadi susah berubah karena terikat sama tradisi. Maksudnya gue nggak pernah bilang tradisi salah gitu loh. Ada nilai-nilai yang bagus yang kita perlu belajar, kita perlu embrace dari tradition. Tapi kadang-kadang karena keterikatan kita dengan tradisi, membuat kita susah bergerak melihat Tuhan yang sedang bergerak dalam kehidupan kita. Nah, jadi salah satu hal yang pertama gue nemukan karena tradition gitu. Lalu kedua itu karena jelas comfort zone. Kenyamanan. Kenyamanan membuat orang lelah atau sulit untuk bergerak gitu ya. Kenyamanan membuat orang akan nggak mudah untuk bisa beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan gitulah. Orang sulit berubah ketika orang merasa udah nyaman kok, ini udah enak kok, kayaknya nggak perlu rubah-rubah lagi deh. Kayaknya nggak ada yang perlu dikembang-kembangin lagi deh gitu. Jadi buat apa gue berubah? Karena gue udah nyaman kok, gue udah punya semuanya. Ya sudahlah, kenapa perlu berubah lagi? Kenapa gue perlu belajar lagi? Kenapa gue perlu ikut kelas Radit lagi misalnya? Gue udah ngerti bicara soal cinta, udah pakarnya gue dan gue udah nyaman dengan hidup gue sekarang. Tapi tanpa sadar kita kehilangan banyak hal yang baru, kita kehilangan insight-insight yang bisa lebih memberdayakan kita ketika kita batasi pergerakan kita dengan kenyamanan gitu ya. Lalu yang ketiga yang gue temukan adalah uniformity atau familiarity gitu. Keseragaman buat orang sulit bergerak. Karena apa? Dia akan lihat yang lain nggak bergerak, berubah, buat apa gue berubah gitu. Yang lain nggak mengalami progres, kenapa gue perlu bangun lagi? Jadi tanpa sadar
ketika kita melihat kesamaan, kita coba melihat kanan kiri kita, akhirnya kita sangat terbatas karena harusnya mungkin dengan kecepatan atau dengan kegairahan yang seharusnya bisa membawa kita dalam sebuah kemajuan, akhirnya terbatas karena keseragaman ini. Kita cuma sekedar hidup membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Ya itu kan yang terjadi hari ini kan. Pernah nggak sih orang ngerasain capek sebelum buat apa-apa gitu? Jadi dia cuma ngelihat doang, stalking, dia udah punya itu, gila. Orang, misalnya kalau gue bilang gitu, Radit udah punya buat, wah Radit udah punya itu semua. Wah, Ferry, teman kita udah begini-gini. Akhirnya hanya karena kita sibuk menemukan, membandingkan dengan yang lain, akhirnya membuat kita mengalami keterbatasan dalam perubahan tersebut, gitu ya. Nah, itu namanya uniformity atau keseragaman. Nah, salah satu lagi, hal yang keempat yang gue temuin, yang buat orang susah berubah adalah karena ekspektasi. Gitu. Ketika orang bangun sesuatu, mereka taruh ekspektasi di situ. Bahwa oke, gue mau berubah, tapi dengan yang gue mau. Gitu. Gue mau terjadi progres, tapi dengan cara gue. My way, my life, apalagi sih, my future. Bukan tentang gue. Sedangkan mungkin waktu Tuhan bergerak dengan caranya Tuhan, dengan jalannya Tuhan, dengan modelnya Tuhan, dan mungkin caranya Tuhan dan jalannya Tuhan gak sinkron dengan yang gue mau atau yang gue inginkan, terjadi clash di situ. Akhirnya gue nggak buat apa-apa karena ternyata itu nggak sesuai sama ekspektasi gue, gitu ya. Itu sangat simpel banget. Itu gue lihat dari bangsa Israel, gitu ya. Mereka bertahun-tahun berdoa buat Mesias, gitu ya. Dan Tuhan jawab doa mereka, Tuhan kasih Mesias sama mereka. Tapi permasalahannya adalah waktu Tuhan memberikan Mesias, ternyata Mesias yang Tuhan berikan nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Ya, mungkin yang mereka harapkan adalah datanglah Mesias seorang yang besar, pangeran berkuda dengan semua kemegahannya. Tapi yang datang ternyata seorang bayi, kain lampin, dan di palungan. Ketika Mesias yang mereka minta, mereka harapkan tidak sesuai sama ekspektasi mereka, mereka tolak Mesias itu. Mereka miss banyak hal. Nah, gue menemukan kadang-kadang kita gagal develop kita punya diri karena kita udah setting expectation yang mungkin sebenarnya adalah Tuhan punya cara yang lebih besar daripada keterbatasan kita membangun harapan itu. Sehingga akhirnya kita terbatas dan gak bisa buat apa-apa. Gitu. Dan yang terakhir yang gue temuin, yang buat orang susah berubah adalah pride. Karena dia merasa, gue gak perlu berubah. Untuk apa gue perlu berubah? Gue udah bisa kok. Gue udah tahu gitu. Tanpa ini gue ngobrol sama anak rohani gue, Thomas kan suaminya Tasya. Gitu ya. Nah, Thomas cerita dia kan memang sangat kuat di dunia millennials lah, dunia startup dan semua. Sekarang ini salah satu tantangan generasi milenial kita adalah mereka bilang namanya the power of I don't know. Generasi sekarang mereka sangat sulit untuk bilang gue nggak tahu. Karena buat generasi sekarang nggak tahu tuh kayaknya dipermalukan gitu, nggak tahu sesuatu tuh kayaknya sesuatu yang memalukan, sehingga daripada gue dipermalukan, mending gue bilang nggak tahu aja, mending gue bilang tahu. Jadi orang tidak perlu mengetahui ketidaktahuan gue. Itu kan ngunci potensi buat gue. Waktu kita bilang nggak tahu, waktu kita bilang tahu sama hal yang kita nggak tahu, itu sama dengan kita ngunci potensi kita untuk bisa berkembang mencari tahu. Yang kita mau selamatin kan itu. Makanya itu yang tanpa sadar, hanya karena pride membuat orang merasa, enggak lah, gue daripada pride gue tersentuh, mending gue bilang gue tahu gitu. Daripada pride gue dimainkan, mending gue bilang gue bisa gitu. Padahal mungkin gue nggak bisa. Nah, ini yang kita perlu belajar kan, yang kita mau selamatin apa sih? Masa depan atau muka kita gitu ya. Kadang orang pikir pengen selamatin muka, tapi gagal selamatin masa depannya. Nah, so pride adalah salah satu tantangan terbesar buat gue untuk bisa buat orang bisa develop dia punya diri gitu. Jadi yang gue belajar memang harusnya kita bisa menang di 5 area ini ya: tradition, comfort zone, uniformity, expectation, dan pride gitu. Nah, itu dari gue, Dit. Menurut lo gimana, Dit, dengan apa yang barusan gue jelasin, Dit? Itu sih ya cukup lengkap ya, karena itu pun apa yang tadi bro sampaikan itu juga yang menjadi tembok bagi pertumbuhan gue pribadi kan. Di masa sampai sekarang gue memutuskan untuk ya kita harus seperti kayak anak kecil ya, yang selalu pengen banget bukan selalu pengen sesuatu yang baru, tapi
tidak anti untuk belajar lah, karena di masa-masa gini memang pemimpin tuh dibutuhkan banget, banget. Gue melihat apalagi generasi sekarang itu generasi yang bener-bener gini. Gue percaya bahwa setiap orang tuh diciptain itu unik, ya, unik dan spesial. Dan gue percaya juga kemarin gue dengar Bro Victor Waang bilang bahwa sebenarnya kita tuh nggak diciptain mass product kan, kita nggak diciptain itu kayak produk yang banyak, atau kita juga nggak diciptain itu limited edition, cuman beberapa. Gitu. Tapi kita diciptain itu benar-benar dia bilang yang handmade gitu loh, benar-benar custom made. Jadi memang gue diciptain very unique. Nah, ada satu mentalitas memang yang terjebak di gue pribadi ya, itu kalimat persaingan semakin ketat. Nah, jujur, persaingan semakin ketat. Dan gue melihat bahwa kalau kita punya mentalitas ini ya, nah ini yang mungkin tadi Abang bilang tradition itu salah satunya ya. Jadi kita dibangun dengan mentalitas, ingat persaingan semakin ketat, jadi kamu harus be the best supaya bisa bersaing. Nah, kita lupa bahwa kita tuh ngelakuin yang terbaik bukan karena bersaing kan. Yes. Kita tuh bersaing kayak gini. Gua bersaing sama diri gue yang kemarin. Jadi persaingan gue satu-satunya adalah gue dengan diri gue yang kemarin. Nah, akhirnya jujur ini yang gue sempet sebenarnya nggak sengaja sih ya. Gue inget di tahun 2016 ternyata gue punya pride itu. Gue punya pride yang lahirnya dari persaingan. Gue juga ada akui sih. Jadi waktu itu setiap kali gue posting, kok postingan gue nggak ada yang like ya, sedikit ya. Kok kalau Kristo banyak ya gitu. Jadi gue di hati gue walaupun nggak tersebut, tapi ada persaingan itu. Nah, jujur di situ gue kayak stop growing, Bang. Kayak di situ gue memang akhirnya gue mulai encourage diri gue untuk build, tapi malah gue mengalami satu patahan ya, yang gue rasa nggak gue bisa gue nikmati. Ya, di situ gue mulai let go, bahwa gue menemukan, gue lupa lah gue baca buku apa, satu statement ini, bahwa lu harus melatih diri lu untuk menjadi yang terbaik dari diri lu, and not to compare to one another. Nah, gue lihat tadi yang conformity tadi ya, melihat gue nggak perlu berubah karena yang lain juga nggak berubah. Nah, bisa jadi gue harus berubah karena yang lain juga berubah gitu. Nah, jadi sebenarnya kita harus berubah karena memang kita didesain untuk menjadi maksimal di dalam Tuhan. Nah, ketika kita punya mentalitas bahwa saya diciptakan unik and I can be the best, dan cuman ada Raditya Olowan di dunia ini yang bisa berbuat dampak dari gua. Dan cuman ada satu Abeng yang bisa buat dampak yang cuman emang Abeng yang bisa buat gitu loh. Nah, jadi dengan 5 hal tadi ya, dengan 5 hal yang dari namanya apa tadi, tradisional lah, comfort zone, yang conformity, pride dan sebagainya, kita bisa bangun dengan mentalitas bahwa Tuhan mau gue jadi yang terbaik dari diri gue. Gue yakin sih nggak hanya kita berlatih, tapi berlatih dengan ucapan syukur ya, berlatih dengan rest, dengan santai, bahwa gue pokoknya udah melakukan dan terbaik, result itu semua urusan Tuhan. Karena seringkali Bang, ketika di 2 bulan ini ya, gue beberapa ada cukup coach orang lah, latih orang untuk ayo belajar jadi produktif dan belajar juga untuk istirahat. Nah, akhirnya dia keluar statement yang tadi tuh, ekspektasi tadi Bang, itu keren banget. Dit, gue udah lakuin, tapi kenapa? Gitu. Jadi emang lu lakuin untuk apa? Kita kan menjadi produktif karena kita ingin diri kita bertumbuh, bukan untuk menyaingi orang-orang, bukan untuk mencapai nominal tertentu, bukan supaya utang lunas, bukan supaya Tuhan bekerja. Nah itu sih. Jadi gue sangat setuju dengan 5 poin yang tadi lu bagiin, ya, dengan mentalitas yang memang kita harus sadari bahwa hidup ini bukan buat bersaing. Ya. Walaupun memang hidup ini memang lu akan disikut kanan kiri,
Tapi kalau lu bener-bener latih diri lu, punya kompetensi, lu punya karakter, lu punya availability, lu punya semua ini, wah, lu pasti bersinar, nggak mungkin enggak.